alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam acara yang mulai ini, yaitu peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah dan buka puasa bersama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Dan insya Allah kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini mendapat berkah ilmu dan rahmat dari Allah SWT. Sebelum kita mulai acara sore ini, izinkan saya Haidar sebagai pembawa acara sore hari ini akan memulai dengan membacakan susunan acara sore hingga malam hari ini. Pertama, pembukaan yang terdiri dari pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Berikutnya sambutan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dan sambutan Ketua RW 18. Kedua, acara inti. Pertama, ceramah oleh Ustadz Dr. Haji Zulkifli MA dan tanya jawab seputar materi kajian. Dan terakhir, penutup. Pertama, membaca doa oleh Ustadz Dr. Haji Zulkifli MA dan doa utama dan berbuka puasa bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surat 2 ayat 185 oleh saudara Faris Arfi Azhar dan dilanjutkan bacaan sari tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Darfes Al-Saka. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran ini menyentuh kalbu kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman kana maridan أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib sebanyak hari yang ditinggalkan ini pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Terima kasih kepada saudara Faris Arfi Azhar yang sudah membacakan ayat Al-Quran dan saudara Darfes Al-Saka yang membacakan sari tilawah. Acara selanjutnya adalah sambutan hangat dari Ketua DKM Muhajirin, Bapak Haji R. Tatang Purnawan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini udara insyaallah mudah-mudahan cerah.
Allah berikan kesempatan kepada kita sekalian bisa berkumpul bersama-sama di dalam majelis yang insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu meneruskan perjuangan beliau, dan kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, izinkan saya sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentu ucapan terima kasih wabil khusus kepada guru kita Ustadz Dr. Haji Zulkifli MA. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Tadi sempat berbincang seharian ini ngajar ya Ustadz, penuh gitu kan. Ya, cuman hari ini tidak sinetron kan Ustadz, ya kan. Perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Ustadz kita ini saya bertemu dengan beliau ini di salah satu sholat Jumat, dan beliau adalah saat ini menjadi dosen di beberapa kampus, yaitu di UNJ Jakarta, kemudian di UIN ya, di UIN, kemudian juga di Universitas Muhammadiyah Tangerang di UIT. Kalau lihat dari CV-nya panjang, tapi ceritanya memang unik. Tadi saya sempat ngobrol, beliau ini betul ya, jadi selain sebagai penceramah, dosen S3, kemudian juga beliau adalah aktor, betul ya saja di FTV-nya SCTV. Jadi cuman beliau tadi dari bincang-bincang memilih untuk berhenti menjadi aktor ya Ustaz, karena ternyata begitu masuk ke kampus mau kuliah itu repot, banyak mahasiswa dan mahasiswinya yang antri anak-anak. Jadi terima kasih Ustaz, hari ini sudah bisa silaturahim. Ini adalah kebahagiaan dan kehormatan buat kami menerima Ustaz hadir di sini. Kami sudah sampaikan bahwa ini adalah memang musola. Tapi pada waktu kita silaturahim dengan IWN, nyampaikan ini adalah masjid. Memang kami belum bisa melaksanakan kegiatan sholat Jumat karena mungkin beberapa keterbatasan berkaitan dengan jemaah. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu. Insya Allah waktu yang Bapak Ibu luangkan hadir di majelis ini akan menjadi sebuah catatan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa hari ini kajian acara kita adalah acara Nuzulul Quran, yang ini menyambut Nuzulul Quran sesuai dengan kegiatan. Maka hari ini seperti yang disampaikan di dalam pemberitahuan maupun dalam background, bahwa kita akan nanti mendapatkan ilmu dari Ustadz berkaitan dengan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Ya, insya Allah akan sangat banyak sekali. Jadi mohon bantuan kepada semua pihak untuk bisa menyimak. Nanti ada sesi tanya jawab dengan Ustaz, silakan dimaksimalkan. Yang kedua, ini adalah salah satu bentuk kontribusi dari DKM terhadap lingkungan. Ya, mudah-mudahan ini adalah catatan kecil atau kontribusi kami kecil terhadap jamaah yang ada di lingkungan dan menjadi amal kebaikan buat kita sekalian. Dan yang terakhir, tentu kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran daripada panitia yang sudah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan kegiatan ini. Kita tahu ini adalah di bulan puasa, kita tahu ini adalah weekend, waktu-waktu yang relatif tidak terlalu mudah untuk mengatur jadwal ini. Tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu dan anak-anak bisa hadir di dalam majelis ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Wabil khusus kepada anak-anak yang sudah bertugas hari ini, terima kasih banyak, ya kan? Sudah meluangkan waktu, karena siapa lagi nanti generasi penerus yang ada di lingkungan ini, baik yang ada di lingkungan DKM maupun di RW, kecuali nanti anak-anaknya akan meneruskan. Ya, jadi tentu terima kasih kepada orang tuanya juga yang sudah mengizinkan dan mendorong ya anak-anaknya untuk bisa berkontribusi dalam lingkungan. Dan yang terakhir, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak lingkungan dari RW 018 yang selalu mensupport semua kegiatan yang ada di DKM ini. Ini menunjukkan sinergis yang sangat baik yang ada di lingkungan. Dan mengakhiri daripada sambutan dari DKM, kami mohon maaf sekali apabila dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan ini banyak hal yang masih kurang.
Dan kami sangat berterima kasih sekali atas semua kontribusi dari semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Seperti yang sudah disampaikan, alhamdulillah per hari ini semua rencana pendanaan kegiatan Semarang Ramadan untuk 1 bulan ini sudah lebih daripada yang diperkirakan. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan dari semua pihak dari yang ada di lingkungan Puri Pakudi Regensi ini. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tatang atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RW 018 Bapak Pukuh Adi Santoso. Tetapi dikarenakan Pak Pukuh sekarang belum bisa datang, jadi acara langsung kami lanjut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di inti acara, yaitu kajian agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Zulkifli MA. Adapun tema kajian agama sore ini adalah Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan. Mari kita simak bersama pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan Ustaz Dr. Haji Zulkifli MA untuk menyampaikan kajiannya. Baik, saya menyapa kepada ibu-ibu. Sehat kabarnya Bu yang di luar? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Dek? Sehat Dek? Alhamdulillah. Udah kalau berapa nih puasanya nih Dek? Oh belum, alhamdulillah luar biasa. Ibu, jarak kita boleh jauh, Pak, seragam kita memang tak sama, Dek, kulit kita memang berbeda, tetapi usahakan hati kita itu satu, selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bapak, Dek, sambutlah salam hangat dari saya. Saya yakin dengan salam mampu menciptakan keakraban di antara kita. Setuju Bu, Pak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ditanam di pinggir sumur. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya pada panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayo ting-ting makan opak. Mudah-mudahan keluarga besar Regensi Pakujaya, Puri Pakujaya, mudah-mudahan pada kompak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, amma ba'd. Ibu, bapak, dek yang insya Allah diberikan oleh Allah kesehatan lahiriah maupun batiniah, segala puja dan puji syukur mari sama-sama kita haturkan kepada Allah kita yang maha Ghafur dan yang maha Tawwab. Allah kita maha memberikan ampunan kepada makhluknya kita manusia dan memberikan yang namanya apa Bu, Pak? Taubat kepada kita. Tentunya dengan namanya Ghafur, maha Ghafur dan maha Tawwab, penerima ampunan dan taubat kepada makhluknya, mudah-mudahan
di bulan suci Ramadan ini, di sela-sela doa kita, di sela-sela rakaat sholat kita, kita selalu membacakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun, maha pemaaf. Engkau mencintai, menyukai orang-orang yang meminta ampun, maka ampunkanlah ya Allah kami. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang ucapannya adalah perbuatannya, Nabi yang hatinya paling bersih, Nabi yang ibadahnya paling banyak. Dialah junjungan alam, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi kita memberikan contoh teladan personal untuk pribadi, bagaimana menjaga diri ini dari hal-hal yang negatif dan mengeluarkan, mampu memberikan percikan kemanfaatan untuk pribadi dan orang lain. Yang kedua, bagaimana Nabi menjadi figur kepala keluarga, membimbing anggota keluarganya, bukan sekedar hanya mencari nafkah, tapi Nabi memberikan contoh menjaga keluarganya. Karena apa? Tugas pemimpin keluarga itu selain mencari nafkah, juga bagaimana menyelamatkan anggota keluarganya dari api neraka. Itu yang luar biasa susah dan sulitnya. Maka dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jaga dong dirimu. Personal pertama yang dipanggil oleh Allah. Kemudian double, wa ahlikum, dan anggota-anggota keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Kalau udah berbicara tentang api neraka, ini luar biasa. Maka Rasul pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargamu. Dan aku, kata Rasul, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Simbol bagaimana Rasul memberikan contoh sebagai role model untuk keluarganya. Yang ketiga, Rasul diamanahkan oleh Allah untuk mampu bisa mengabdi menjadi pemimpin masyarakat dan negara. Maka enggak tanggung-tanggung nih Pak Bu. Rasul bilang, ana wajibun ma amartum bi. Kalau aku terpilih dan dipilih menjadi pemimpin, maka aku merupakan pelaksana nomor 1, bukan 30, apalagi belakangan Pak Bu. Maka Rasul bilang, kalau ada rakyatku yang lapar, maka aku orang pertama yang merasakan kelaparan. Kalau ada dari masyarakatku yang miskin, kismin, maka aku, kata Rasul, orang pertama yang merasakan kemiskinan. Jadi Rasul itu ucapannya adalah perbuatannya, bukan kamuflase, apalagi pencitraan. Jadi jangan sampai anggota keluarga dibuat resah. Oleh siapa? Oleh pemimpin keluarganya. Maka tak heran nantinya kalau anggota keluarganya dibuat resah, apalagi dikorbankan untuk yang namanya apa Bu? Pak? Yang namanya karir, maka tak heran anak akan mendapatkan yang namanya broken home. Karena apa? Kurangnya perhatian di dalam keluarga, kurangnya yang namanya
dilihat sosok pemimpin di dalam keluarganya. Jangan sampai nanti anak dalam satu keluarga itu bukan nyebutin bapaknya, tapi nyebutin bapak orang lain. Hidup Pak Tatang, padahal bapaknya Pak Soleh. Ini berabe. Ini namanya apa Pak Bu? Tidak seirama dan tidak sejiwa. Betul nggak Bu? Maka akan keluar yang namanya di medsos-medsos, di hashtag keluargaku gelap, masyarakatku gelap, negaraku gelap. Kabur aja kali, kabur aja dulu. Karena apa Bu? Di rumah tidak mencerminkan ketenangan Bu. Ini yang kita lihat kondisi kekinian sekarang di mana-mana. Di masjid, di musola tanpa ayah dan ibu. Padahal masih ada orang tuanya. Pada akhirnya apa Bu? Pak, anak ribut sama pengurus masjid musola. Dikatainlah yang namanya kata-kata yang gak enak. Nah, maka Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, ingarso sumtulodo imadiok mengunkaso tuturi handayani. Pak Bu, orang tua itu di depan harus bisa menjadi teladan. Kalau teladan berarti harus bisa nyontohin. Betul nggak Bu Pak? Di tengah, orang tua itu harus bisa memberikan penyemangat. Ketika dia jatuh, maka dia curhatnya itu bukan sama orang lain, bukan curhat di medsos. Ini yang rawan. Maka curhatannya itu kembali ke rumah. Karena apa? Di rumah itu ada tempat nyaman. Apa Bu? Pak? Host, sweetie host apa Pak Bu? Home sweet home. Rumahku adalah surgaku. Baiti jannati, bukan baiti nar. Rumahku adalah nerakaku. Jangan. Jamaah, saum di bulan Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Apa namanya rumahnya Pak? Puri Paku Jaya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita aturkan kepada keluarga Rasul, para sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu itiba pada ajarannya hingga yaumul kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan Ramadan yang ke-15 ini, ya insya Allah akan kita selesaikan Ramadan di hari ke-15 ini. Lebih kurang 2 minggu ke depan ya Ramadan akan berakhir. Tentunya kita mesti punya kurikulum Nabi dalam Ramadannya, bukan serta-merta asal puasa atau menjalankan saum, tetapi bagaimana Rasul menjalankan kurikulumnya bersama anggota keluarganya. Ini yang harus kita ikuti seyogyanya. Berbicara tentang kurikulum berarti berbicara tentang deskripsi, visi, dan misi personal makhluk yang namanya manusia. Tiap-tiap kita pasti punya yang namanya kurikulum. Ini bahasa akademis banget Pak. Kalau bahasa Indonesianya itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan hari-hari kita itu kepada Allah. Karena apa? Semua selfie kita itu suatu saat nanti akan dibuka kembali. Istilahnya apa Bu Pak? Video kita selama kita hidup. Ada yang hidupnya Allah kasih 40 tahun, ada yang Allah kasih 60 tahun, ada yang 62, kemudian 11 tahun, 11 bulan, ada juga lama hidupnya tapi sulit untuk wafat. Nah tentunya semua perjalanan hidup kita dari mulai melek mata sampai dengan menutup mata itu semuanya dimintai pertanggungjawaban. Tentunya Bu, Pak, dari mulai awal kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Ini kata Allah, Anda, kamu manusia, buat yang namanya kurikulum yang bagus. Buat catatan schedule dalam satu hari itu apa? Maka dalam komponen kurikulum Nabi, dalam kehidupan itu, Nabi mesti punya tujuan hidup. Nabi punya tujuan hidup. Kita harus punya tujuan hidup. Jangan tujuan hidup ya gini-gini aja. Kerja dari pagi sampai dengan malam. Kadang-kadang proses tumbuh kembangnya anak kita nggak baik-baik saja di dalam keluarga. Maka hakikatnya Ramadan ini bagaimana kita seirama dan senyawa menumbuhkan proses didik, proses ajar, dan proses pembiasaan yang baik. Syekh Mustafa Al-Gulayani, tokoh Libanon, dia mengatakan untuk mencetak keluarga yang Islami, ibu dan bapak itu harus punya hukuman atau peraturan di dalam keluarga seia sekata dalam hal usaha, dalam hal mendidik, membimbing putra-putri untuk mencetak karakter yang Islami. Kalau bahasa Ki Hajar Dewantara bilang, bapak itu sebagai tokoh spiritual daripada anggota keluarga pasti diikuti. Itu yang namanya Pak, Bu, anak usia 1 tahun 2 tahun, figur orang tua itu dilihat. Apa yang dilihat itu yang dijalankan. Sebagaimana Prof. Zakia Derajat bilang, the golden age. Masa-masa keemasan anak itu usia 0 sampai 7 tahun. Apa yang dilihat, apa yang diperhatikan, maka itu yang dia akan dikatakan. Apalagi Bu, kondisi sekarang ini tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Diawali daripada zaman teknologi betul berkembang, yang namanya teknologi kita abad 21, 22. Tapi harus diperhatikan, kedua orang tua itu harus menjadi sumber, bukan sumber keburukan, tapi sumber kebaikan. Maka pola didik Rasul itu 0-7 tahun itu jadikan anak sebagai raja. Dia butuh proses didik yang benar-benar, Bu. Jangan sampai pola asuhnya diserahkan kepada gadget alias setan gepeng. Apa, Bu? HP itu, handphone ini yang luar biasa, Bu. Ya, yang luar biasa merusak segala-galanya, Bu. Jangan sampai kita nantinya ketika anak sudah besar, Bu, dirongrong, kemudian punya permasalahan yang luar biasa. Lebih baik menangis sekarang, diajarkan agama, ketimbang nanti nangis sejadi-jadinya, Bu. Maka 0-7 tahun Rasul bilang al-ummu madrasatul ula. Yang namanya ibu bapak, walaupun khitabnya di situ ibu, tapi bapak juga berperan penting dalam proses pola asuh, pola didik, pola ajar, dan proses pembiasaan yang baik. Maka kurikulum yang benar itu datangnya daripada keluarga. Bu, Pak, sistem pendidikan di kita ini katanya untuk mencetak karakter yang Islami, yang pribadinya luar biasa. Kenapa? Ketika usia sudah bekerja, sudah besar, kita lihat bagaimana banyak kolusi, korupsi, koruptor. Di mana-mana kalau kita lihat pakaiannya bersih, tapi belum tentu dalamnya bersih. Maka disinilah tugas tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Maka disinilah insya Allah besok malam ini kita akan memperingati yang namanya Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tapi saya tidak menjelaskan secara detail yang namanya dalamnya Al-Quran. Tapi bagaimana Al-Quran itu mampu meresapi menjadi petunjuk bagi kita, terutama
kedua orang tua mampu mengimplementasikan kepada keluarganya, masyarakatnya, dan bangsanya, ini yang harus asarnya ada, bekasnya ada. Sementara Bu, Pak, kita membaca Al-Quran tiap hari, tapi tidak ada asarnya. Gelar haji ada, uang ada bejubel, rumah mewah, tapi bagaimana implementasinya itu sampai di masyarakat, sampai di negara? Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa-siapa orang yang tidak pandai berempati terhadap sesama makhluk, apa kata Allah? Orang itu tidak punya rasa syukur kepadaku. Maka pertama di sini, bagaimana kurikulum Al-Quran ini sebagai sandaran kita hidup di muka bumi ini, hidup dengan cara yang baik, berikhtiar yang baik. Maka harus hati-hati, seorang ibu dan bapak mesti mengajarkan, mesti memberikan contoh teladan yang luar biasa. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah bilang, dan hendaklah kalian takut, wahai pemimpin-pemimpin keluarga, takut ketika nanti engkau meninggalkan putra dan putrimu itu nggak bisa baca Al-Quran, Bu. Ada di sebuah sekolah itu negeri ataupun banyak sekali di sini, berdasarkan penelitian hampir separuhnya tidak bisa membaca Al-Quran. Huruf-huruf aja, alif-alifan, alif betulan, bukan alif-alifan, alif betulan, nggak paham coba. Padahal kalau ditanya orang tuanya kerjanya apa, wah semuanya lupa. Kerjanya ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Tapi apa? Orang tuanya tidak bisa menyisikan waktu untuk keluarganya. Ini yang disalahkan oleh Allah siapa? Bukan ibu bapak gurunya, tapi orang tuanya. Maka di situ penekanannya, wal yasal ladina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Orang tua itu meninggalkan putra putrinya dalam kondisi yang lemah, Pak, Bu. Ibnu Katsir menerjemahkan lemah di situ, lemah agamanya, dangkal akidahnya, kemudian lemah pendidikannya. Pendidikannya lemah, padahal orang tuanya itu ada, tapi dia gak mau sekolah. Harus kita lihat, bercermin kita bagaimana mencari nafkah, apakah halal atau sebaliknya, subhat atau haram, atau memakan hak orang lain. Mesti dikelirkan, mesti diresapi, mesti dievaluasi. Maka komponen daripada kurikulum kehidupan itu, yang pertama ada tujuan hidup. Yang kedua, isi perjalanan hidup itu dengan sebaik-baiknya, sama-sama seirama, satu aturan dalam keluarga. Jangan si ibu ke kanan, ayah ke kiri. Akhirnya anak tidak patuh. Ini yang tidak patuh. Yang ketiga, mesti punya strategi dalam hal menciptakan keluarga harmonis. Jangan sampai keluarga itu menjadikan keluarga yang otoriter. Tidak ada yang namanya musyawarah mufakat. Kalau udah model pemimpin kayak begini nih, Bu, Pak, di keluarga bisa tidak sejalan, tidak seirama, enggak sejiwa. Yang pada akhirnya apa? Ucapannya, kata-katanya kasar. Padahal dia sholat. Kalau sholat yang benar, berarti apa? Kemaksiatan akan hilang. Dia puasa, kemaksiatan itu ditekan, harusnya hilang. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar, yang baik akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau saumnya benar, dia ibadahnya benar, saumnya disertai dengan membaca Al-Quran,
kemudian ditebarkan dengan kebaikan, maka insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Masyarakatnya menjadi adil dan makmur. Negerinya gemah riba, loh jinawi, baldatun thayyibatun, wa rabbun ghafur. Nah, tiap kita sebagai pemimpin keluarga dalam kurikulum kehidupan itu mesti ada yang namanya evaluasi. Karena apa, Bu? Pak, kita itu bukan malaikat. Kalau malaikat itu apa? Selalu benar, nggak ada salahnya. Beda sama manusia. Maka manusia itu diutus oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini. Maka hakikatnya ada celah kesalahan. Dari mulai bangun tidur sampai dengan mata ini menutup, pasti ada celah kesalahan. Betul gak, Bu, Pak? Pasti al-insan makhluk khata' wa nisyan. Kullu bani Adam khata'un al-khata'un al-khaira at-tawabin. Setiap makhluk manusia yang keturunan Bani Adam semuanya itu bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang bersegera untuk beristighfar, memohon kepada Allah. Ujian hidup orang beda-beda atau sama, Bu? Berbeda. Diuji sama istrinya, diuji sama suaminya, diuji sama ibu mertuanya, diuji sama anaknya, diuji sama masyarakatnya, diuji sama tetangganya. Semuanya serba ujian. Diuji dengan kesehatan. Semuanya itu berpulang kepada kita, makhluknya manusia. Maka evaluasi penting untuk memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau mempersiapkan apa yang sudah Anda lakukan untuk bekal ke depan. Tuh, yang jadi pemimpin keluarga di rumah mesti kiblatnya Al-Quran. Yang menjadi pimpinan di masyarakat kembali ke Al-Quran biar akur bagaimana. Maka evaluasi itu penting untuk memperbaiki diri. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu punya yang namanya CCTV. Kalau CCTV di dunia ini mah gampang, bisa dipecah. Kalau misalnya dia tahu yang namanya teknologi canggih, tapi CCTV Allah itu nggak bakal bisa dirusak. Maka semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Video-video kita itu akan bersaksi di padang mahsyar kelak nanti. Maka harus diingat bahwa bekal pulang, semua orang pasti akan pulang. Maka semuanya itu berkiblat kepada kurikulum Allah, kurikulum Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu semuanya sumber-sumber hukum ada. Maka evaluasi itu penting. Ya, tujuannya supaya manusia itu ingat. Sama aja orang titel haji dipanggil Pak Haji, Pak Haji, bukannya untuk seneng-senengan, bangga-banggaan. Itu kata Allah, ingat, Anda itu dulu sudah pergi ke tanah suci, ke rumahku. Anda sudah memohon ampun. Hendaklah Anda itu jangan sampai mengulangi lagi kesalahan berkali-kali, bersungai-sungai atau berlaut-laut. Maka balik lagi, diingatkan. Maka disinilah kita manusia untuk selalu beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rangkaian kurikulum Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini, kita sebagai pemimpin keluarga giatkan untuk sholat 5 waktu kepada anggota-anggota kita. Jangan habis subuh tidur, bangun zuhur, tidur, bangun maghrib. Jangan. Kita manfaatkan benar-benar Ramadan. Karena apa? 15 abad yang lalu
Rasulullah mengaminkan Jibril bicara apa yang dibicarakan Jibril dalam hadis qudsinya Allah. Celaka, 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 kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasul. Amin, amin, amin. Man adraka fi syahri Ramadan falyadfur. Maka celaka orang yang tidak memanfaatkan dari bulan suci Ramadan. Pertama, sholat benar-benar 5 waktu, sholat sunnah yang dianjurkan, yang diajarkan tuntunannya oleh Rasul kita. Karena apa? Bulan ini adalah bulannya ampunan Allah. Kalau lihat Ramadan, wah, bulannya ampunan Allah. Dari mulai siang malam terbuka ampunan Allah. Allah punya yang namanya nama apa? Asmaul Husnanya At-Tawwab, penerima taubat makhluk-makhluknya. Walaupun dosa-dosa kita itu banyak, tapi ampunan Allah itu maha luas. Allah itu sebutannya Ghafur, maha pengampun. Maka hendaklah di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, dalam kurikulum Al-Quran, kurikulum kehidupan ini, bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita baca Al-Quran. Kita tilawah, ajak anggota keluarga kita membaca Al-Quran. Zainul Quran fi buyutikum. Hiasilah Al-Quran di rumahmu. Jangan hiasi yang namanya handphone dicekelin sama anak satu-satu. Dari mulai sahur sampai dengan tarawih dia pegang HP, gadget. Maka banyak ini kejadian karena sudah dibiasakan pegang gadget usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ketika rusak. Kemudian usia remaja, HP itu diambil sama orang tuanya, marah. Yang pada akhirnya apa? Mengakhiri kehidupannya di daerah Jawa Tengah. Karena apa? Sudah dibiasakan. Kalau dibiasakan hal-hal yang positif bagus. Padahal Pak Bill Gates itu penemu teknologi canggih itu, dia bilang secara konferensi pers, anak saya megang gadget itu untuk kepentingan yang namanya sekolah semata. Dan itu diberikan pada saat usia 15 tahun. Kalau kita kan enggak. Usia 2 tahun aja udah dikasih tuh. Dicekelin lihat yang namanya macam-macam. Ya, TikTok, Instagram, Facebook, udah ngerti duluan. Maka tak heran kalau kita lihat sekarang nih, zaman TikTokan. Sekolah dia TikTokan. Di rumah dia TikTokan. Coba. Kalau di rumah baca Al-Quran, di sekolah baca Al-Quran, Masya Allah. Ini berarti nih ibu bapaknya soleh dan solehah. Mudah-mudahan nih di lingkungan sini nih, di lingkungan Puri semuanya nih soleh dan soleha. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa ya. Nah yang ketiga, bagaimana Ramadan ini ya kita selipkan doa-doa. Apa yang kita minta insya Allah diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta dong kata Allah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah maka dari itu tak bosan-bosan ini bulan-bulan suci Ramadan, ketika hambaku memohon maka aku akan kabulkan semua hajat-hajat hidupnya. Tentunya doa-doa yang terbaik, jangan sampai doa-doa yang buruk kepada orang lain, jangan sampai. Kemudian tebarkan yang namanya kebaikan. Maka kata Rasul, walaupun istilahnya manusia itu berpuasa, kemudian dia nyumbang yang namanya setetes air dan 1 kurma, maka sama saja dia itu berpuasa. Maka tak bosan-bosan yang namanya zakat, infak, sedekah kita berikan kepada para orang-orang yang membutuhkan,
agar supaya apa? Rasa empati sebagai makhluk sosial kita keluar. Maka inilah rumus dalam Al-Quran. Bagaimana bulan ini adalah bulan Al-Quran, maka hendaklah segala perbuatan kita itu mengacu kepada Al-Quran. Ingat Bu, rumus hidup bahagia di dunia dan akhirat itu di dalam Al-Quran. Bagaimana kita memuliakan orang lain, maka kita akan dimuliakan orang lain juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Siapa-siapa orang yang percaya kepadaku, beriman kepadaku, kemudian percaya kepada datangnya hari kiamat suatu saat nanti, maka hendaklah orang itu memuliakan orang lain. Walaupun khitab hadis di situ adalah memuliakan tamu, tapi yang pertama di situ muliakan orang tuamu. Datangi orang tuamu, berikan yang terbaik. Kemudian hormati guru-gurumu. Jangan sampai guru itu tidak ada penghormatannya. Di kadang-kadang kita istilahnya mengundang tapi tidak dihormati oleh yang tuan rumahnya. Nah, ini kebangetan. Karena apa? Dia memberikan percikan kebaikan. Karena apa? Kullu ma'rufin sodaqah. Setiap kebaikan itu kata Rasul adalah sodaqah. Sodaqah itu kan apa? Sifatnya bukan semata-mata harta benda, tapi apa yang kita punya bisa maka lakukan. Nah, yang kedua, falyasil rahimah. Tolong disambung hubungan tali silaturahmi. Anggota satu darah, anggota satu RT, anggota masyarakat, anggota negara, satu semuanya. Sambung silaturahmi. Karena apa? Manfaatnya usianya dipanjangkan, rizkinya mengalir terus menerus. Yang ketiga, falyakul khairan aw liyasmut. Jaga ucapan kita. Kalau tidak bisa berkata-kata baik, maka lebih baik diam. Salamatul insan di dunia wal akhirah fil lisan. Selamatnya makhluk yang namanya manusia di dunia ini, Bu, Pak, apalagi di rumah tangga ini sensitif banget. Kadang-kadang di kantor punya masalah, datang istrinya juga istilahnya agak cerewet, akhirnya pulang kerja kok istilahnya wajah ditekuk begitu kayak dompet akhir bulan, ya nggak tahu kondisinya, ada permasalahan di kantor, di rumah marah-marah, akhirnya apa? Melebar yang pada akhirnya pisah. Jadi selamatnya manusia itu di dunia karena ucapan lisan. Hati-hati berkata. Karena apa? Itu yang menentukan keimanan seseorang. Jamaah saum di bulan suci Ramadan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak bosan-bosannya ini bulan adalah bulan suci Ramadan. Bulannya lipat ganda amal perbuatan. Maka perbanyaklah yang namanya sedekah. Karena apa? Sedekah itu kata Allah, burhanakum yazdadu. Allah akan lipat gandakan orang yang berani untuk berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Rasul kita itu sebutannya azwajun nas, orang yang paling dermawan. Bulan suci Ramadan Rasul paling mulia, paling dermawan. Kalau kita kadang-kadang mau ngeluarin dikit aja mikir-mikir. Padahal udah ada contohnya. Kalau misalnya kita ngeluarin yang namanya zakat. Nah, di sini ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat penghasilan. Jangan sampai kita kerja tapi kita nggak mau ngebersihin. Pak, kita kerja tapi kita nggak mau ngebersihin. Sama aja kita pakai baju nggak pernah dicuci. Mesti dikeluarkan berapa persen, Pak? Zakat mal 2,5%. Itu batas kecil loh, Pak. Istilahnya penghasilan 2 juta, keluarin 50.000. Kecil nggak, Pak? 4 juta, 100.000 paling kecil. Karena apa?
Allah akan balas berlipat-lipat, 70 kali lipat loh Pak. Nah makanya saya ada cerita ini gak fiktif Pak, tapi asli. Ada seorang pemuda Pak, dia datang dari Jawa Pak, ingin mengadu nasib di Jakarta Pak. Bu, dia bingung akhirnya apa? Karena lulusan dari istilahnya dari pondok, akhirnya apa? Dia bisa azan, akhirnya dia melamar ke rumah Allah Pak. Karena butuh azan kan di situ kan, dengan modal ikhlas. Apa Bu Pak? Ikhlas tuh. Maka susah nih belajar ikhlas itu susah. Ada kalau di lorong waktu itu belajar ikhlas sama Haji Hussein. Tapi itu kan cuman film, ya kan Pak? Ini belajar ikhlas. Orang ikhlas itu susah nggak Pak? Susah. Ketika dia ngeluarin, jangan diingat-ingat. Datang ke Jakarta, akhirnya apa? Dia jadi marbot masjid Bu. Mulia nggak Bu Pak? Mulia banget tuh. Bangunin orang azan tuh, bangunin azan. Jadi apa? Jadi Bilal. Kemudian Bu, Pak, akhirnya apa? Dia ini nyari kerja. Nah, kerja pertama dia itu di Jakarta Pak. Dia itu jaga toko bahan. Nah, pada saat dia itu sudah diterima Pak, akhirnya sebulan dia dapat gajian Pak. Gajiannya itu gak banyak Pak, cuma 500.000 sebulan. Nggak taunya Allah uji dia Pak. Tahu-tahu datang ibu-ibu ke toko dia. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Bu. Dek, ada bos kamu nggak? Dek, ada Bu. Kenapa? Saya ada butuh, ada perlu. Ayo Bu, mari Bu, saya antar. Kemudian diantar itu ke tempat bosnya. Bos, saya datang kemari bos, mau pinjam uang, anak saya masuk rumah sakit kecelakaan, ada di IGD bos. Bu, emang ibu kerja di sini? Sorry ya, ibu kan nggak kerja di sini, ibu nggak bisa yang namanya pinjam. Lebih baik ibu itu udah keluar aja Bu. Coba Pak, padahal dia itu orang terkaya. Akhirnya apa Pak? Ini pemuda ini keren abis Pak. Ke Pondok Aren naik bis, orangnya keren abis. Ke Pondok Aren lewat Pondok Jati, orangnya keren selalu di hati pemuda. Dia ini bilang Bu, ini saya Bu, alhamdulillah Bu, ada rezeki sedikit. Baru dapat gajian Pak, 500.000 dicekelin tuh ke ibu tadi. Ya Allah Dek, mudah-mudahan rezeki Adek berlipat-lipat ganda, Adek menjadi manfaat tuh. Kalau orang yang teraniaya, terzolimi, doanya cepet nggak Pak? Cepet nggak diijabah sama Allah? Cepat, langsung seketika kontan, cash dibayar Allah. Akhirnya ibu tadi udah bersyukur, berterima kasih, kabur keluar. Nggak taunya di seberang sana ada orang saudagar yang merhatiin si adik tadi, namanya Mas Tejo. Kebetulan dari Jawa Tengah, Sutejo namanya. Akhirnya ditanya itu, Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak. Dek, adik keren banget. Yang keren Allah saya Pak. Tuh kata si adik tadi. Kenapa Pak? Saya lihat adik ini berani banget. Saya yakin itu gajian adik pertama. Betul Pak. Memangnya saya nggak boleh Pak berbagi sebagai sesama makhluk? Nggak salah adik. Luar biasa. Saya akan angkat jempol dua-duanya. Dek, adik di sini kerja udah berapa lama? Pak, saya kerja di sini baru 1 bulan. Dek, saya lihat track record adik di sini orangnya jujur, rajin ibadah, senang sodako. Kok Bapak tahu? Bapak kepo ya? Ya, saya tahu. Kenapa? Saya memperhatikan langsung. Dek, saya punya 5 toko Dek di Jakarta. Tuh Pak, 5 toko di Jakarta. Adek mau pilih yang mana? Berapa penghasilan adek di sini? Ya Bapak mah nggak boleh tahu lah Pak, itu privacy Pak. Itu masalah saya sama Allah Pak. Ya bukan begitu deh. Kalau adek mau, saya kasih sebulan 2 kali lipat yang di sini. Makasih Pak, saya baru. Bapak nggak lihat kan bagaimana yang namanya track
saya kerjanya bagaimana di sini. Dek, kalau adek istilahnya nggak mau 3 kali lipat, Pak, jangan paksa saya, Pak. Dek, sekarang terakhir nih Dek, saya kasih adek nih 5 juta. Pak, kapan saya bisa kerja di tempat Bapak? Coba 500.000 dibayar sama Allah 5 juta sebulan. Coba Pak. Ya, yang pada akhirnya ini merupakan yazdadu huwa burhanakum. Orang yang beriman itu mesti seperti ini. Enggak boleh pelit berbagi kepada sesama makhluk. Maka apa? Keberhasilan ini Bu, Pak. Ini kawan saya Pak. Istilahnya dari marbot masjid, sampingannya jual koran, S1, S2, S3, sampai sebentar lagi mau profesor Pak. Karena apa? Ini merupakan pembenaran dan merupakan yang namanya cuplikan daripada berita-berita Allah dalam Al-Quran. Kalau kita takut Pak, ya istilahnya datang ke dunia ini Pak, tanpa ada busana, tangan kosong, pergi kita menghadap Allah suatu saat nanti akan juga tangan kosong, lenggang kangkung kita menghadap Allah, kecuali kita amal kebaikan, amal sedekah kita, amal baik kita, nama baik kita di dunia nanti yang akan menjelaskan siapa kita. Betul nggak Pak? Kan cuma istilahnya dari mulut ke mulut, nanti orang itu baik ataupun buruk tergantung amalan hidup di dunia ini. Maka pesan Nabi, pesan Allah, Allah pesan, Nabi pesan, selama hidup di dunia ini maka baik-baiklah terhadap sesama makhluk. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian kata Rasul adalah yang bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, dan orang lain. Mungkin ini menjadi catatan ataupun pembelajaran buat saya sebagai pemberi tausiah dan umumnya bagi anggota-anggota perumahan Puri Paku Jaya, mudah-mudahan terketuk dan sebagai pembiasa tentunya nantinya semua harta benda kita akan dimintai dan menjadi saksi. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Di mana suatu saat nanti tidak ada yang ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Ya, baik dari harta benda kita, anak-anak kita, kecuali kita datang di hadapan Allah dengan hati sanubari yang ikhlas, yang mukhlis di hadapan Allah, yang bersih di hadapan Allah. Maka jadikan momen Ramadan ini kita dekat dengan anggota keluarga kita, seirama, sejiwa di anggota keluarga kita, di masyarakat kita. Maka baik-baiklah kita hidup, carilah yang namanya saudara sebanyak-banyaknya. Karena apa? Dialah nanti menjadi saksi hidup dan saksi mati dan saksi teman di padang mahsyar kelak nanti, yang berbicara. Kaki ini semuanya berbicara, anggota badan ini berbicara tentang apa-apa yang kita lakukan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan banyak-banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Zulkifli MA atas ceramahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada 1 sampai 2 penanya dari para jamaah sekalian untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, mau nanya nih, kalau nggak salah tadi besok kan malam nuzul Quran Ya betul Pak. Insyaallah. ya.
menanyakan antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar itu turunnya bagaimana gitu? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang luar biasa, bagus ya. Artinya memang materi ini kan tadi kecenderungannya kepada pola pembiasaan kita sehari-hari di berkiblat kepada Al-Quran. Tapi nggak masalah Pak ya. Ada banyak dalam Al-Quran ya, salah satunya surat Al-Qadar ya, dan tadi yang dibacakan sama yang tilawah ya, surat Al-Baqarah 185, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada saat bulan suci Ramadan ya. Memang penanggalannya itu di tanggal 17. Ada yang mengatakan lebih, tetapi jumhur ulama pada saat tanggal 17. Nah, sedangkan yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan 83 tahun manusia itu berbuat baik terus. Oh, 83 tahun. Ini ayat ini Pak, ya, ayat ini berulang ketika Nabi dan sahabat-sahabatnya itu sedang membacakan suratul Al-Qadar. Jadi takjub luar biasa. Nah, kemudian turun malaikat Jibril, kemudian menceritakan bagaimana Nabi yang sebelumnya itu ada yang namanya Nabi Ayub alaihissalam, diuji puluhan tahun oleh Allah, tapi dia itu nggak gentar. Ini orang sukses, pengusaha sukses, tapi satu persatu dihabisi oleh Allah, diuji oleh Allah, bukan dihabisi, diuji oleh Allah. Pertama dari usahanya, rumahnya, anak-anaknya, sampai dengan yang namanya istrinya. Maka di situ istrinya bilang, "Bang," bahasa kasarnya, "Bang, masa abang itu kan nabi, abang kalau misalnya doa pasti diijabah oleh Allah." Terus Nabi Ayub bilang, "Dek, masa iya dek, kita itu diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, masa kita nggak bisa sih istilahnya diuji oleh Allah begini luar biasanya." Maka sampai tulang-tulangnya kelihatan. Maka Nabi Ayub alaihissalam berdoa dan memohon kepada Allah, padahal agak nggak enak hatinya, tapi serta merta dia itu Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah yang pada akhirnya Allah sembuhkan. Maka orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar itu kan gambarannya kan sepoi-sepoi anginnya, kondisinya sepoi-sepoi, dan hatinya itu syahdu, hati manusianya itu syahdu, terus dia itu bertakarub kepada Allah, bukannya keliling mall, tawaf di mall. Tapi bagaimana makin 10 hari ke depan itu semakin benar-benar dekat dengan Allah. Kalau kita kan enggak, babak penyisian sampai luar-luar. Seminggu itu kuatnya, kesinian udah mulai sepi. Tapi orang-orang terdahulu malah semakin kemari makin ramai. Bukan ramai pasar, ramai mallnya. Nah, orang-orang yang mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kondisinya itu apa? Pak, Bu. Maka orang tersebut demen dia dengan kebaikan dan mau berubahnya. Jadi ada perubahan dalam dirinya, dari mulai ibadahnya, dari mulai perangainya akan kelihatan. Yang melihat siapa? Dia sendiri yang akan senang akan kebaikan, esensi kebaikan, dan akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya itu tidak baik. Nah, ini kata Nabi. Gitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan kita
sampai dan mudah-mudahan kita meraih yang namanya malam kemuliaan Lailatul Qadar ya Allah sebelum karena nggak ada yang tahu dan bisa 83 tahun yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah pembacaan doa tutup yang akan dipimpin oleh Ustaz Putar Haji Zulkifli MA. Semoga dari doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, Dek, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala kekhilafannya, menerima amal kebaikannya. Untuk kedua orang tua kita yang masih ada, kita doakan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, rizkinya yang halal dan yang baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Ya Allah, ya Rahman, Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkaulah yang Maha menerima taubat hamba ini ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Terimalah taubat-taubat kami ya Allah, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja ya Allah. Terimalah ya Allah ampunan kami, taubat kami ya Allah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana laka syukru kama yanbaghi jalali wajhika karim wa azmi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna al-haqqa wa sunnati wa Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi ighfir lana wal walidina warhamhuma warhamna sighara. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di acara yaitu acara ramuh kamar dan santap hidangan berbuka bersama. Mari kita mendapat kesempatan ini untuk bersilaturahmi dan semoga kita semua dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga mempererat ukhuwah Islamiyah khusus lingkungan perumahan berbuka ini. Saya Haidar sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah ucap dan kata dalam omongan dan wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ditunggu ya. Jadi ini kita persiapan untuk nanti azan segala macam ya. Silakan mungkin kalau yang mau silaturahmi dengan Ustaz di sini. Ya. Kita mungkin disambil foto Ustaz, ya kan? Nanti panitia mempersiapkan karena setelah ini kita akan ambil kemudian